Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti. Saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang identitas nasional. Identitas nasional sendiri terdiri dari dua kata, yaitu identity dan nation. Identity yaitu ciri khusus, sedangkan nation yaitu suku bangsa. Jadi, identitas nasional yaitu ciri khusus bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Jati diri bangsa Indonesia antara lain yaitu terdiri dari suku, bahasa, wilayah nasional, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, makna dari bangsa sendiri memiliki ciri, yaitu memiliki nama, memiliki wilayah yang ditempati, kemudian leluhur, memiliki leluhur yang sama, memiliki kesamaan karakteristik atau keanekaragaman yang kurang lebih sama. Selanjutnya, makna dari negara sendiri yaitu organisasi yang di dalamnya terdiri dari masyarakat, wilayah, pemerintah yang berdaulat ke dalam maupun keluar. Selanjutnya, unsur-unsur yang menjadi jati diri bangsa. Yang pertama yaitu identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara. Kemudian identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tata aturan negara, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu Indonesia Raya. Kemudian identitas alamiah yaitu bangsa Indonesia yang memiliki yang berbentuk kepulauan yang di dalamnya memiliki masyarakat yang beragam. Selanjutnya, identitas bangsa Indonesia yang pertama negara Pancasila, yang kedua negara konstitusional, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat negara kepulauan, yang kelima kebudayaan nasional pasal 32. Selanjutnya, kenapa identitas nasional itu penting? Karena sebagai pedoman hidup bangsa atau pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, hakikat negara, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, unsur konstitusi, unsur deklarasi, dan proses terjadinya negara. Unsur konstitusi itu ada yaitu masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur deklarasi yaitu pengakuan dari negara lain. Selanjutnya proses terjadinya negara yaitu pemecahan, peleburan, pemisahan diri, perjuangan, perebutan, seperti itu. Selanjutnya proses terjadinya bangsa. NKRI merupakan kebangsaan yang modern, sehingga bangsa Indonesia yang semangat dalam nasionalisme untuk membentuk masa depan yang baik di bawah satu negara, meskipun memiliki masyarakat yang beraneka ragam. Kemudian proses terjadinya negara yaitu bangsa Indonesia ingin menghilangkan adanya penindasan
dan penjajahan yang terjadi. Kemudian bangsa Indonesia menginginkan adanya kemerdekaan, perdamaian, keadilan, kemakmuran. Kemudian selanjutnya semuanya yang terjadi itu merupakan hasil semangat bangsa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang merupakan adanya pembentukan tatanan, sistem, dan pemerintahan. Selanjutnya aktualisasi B3I. Yang pertama, menjadi pedoman untuk diri sendiri sebagai pengatur dalam bersikap dan berperilaku. Menjadi pedoman untuk masyarakat agar selalu berproduksi. Kemudian menjadi pedoman yang diformalkan agar dapat diakui oleh masyarakat. Kemudian menjadi pedoman agar masyarakat selalu meningkatkan kompetensi pada dirinya. Selanjutnya tantangan di era globalisasi. Era globalisasi merupakan tatanan hidup baru di dunia akibat dari kemajuan iptek. Tatanan tersebut menghasilkan individualis dan materialistis, sehingga lunturnya tatanan nilai. Nah, problematika yang terjadi yaitu identitas fundamental, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Namun kekurangannya banyak masyarakat yang tidak konsisten dalam pengimplementasiannya. Kemudian yang diakibatkan oleh pemerintah yang tidak memberikan cerminan yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu identitas instrumental, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Kekurangannya banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, diakibatkan karena kurangan dalam pembelajarannya. Kemudian identitas alamiah, yaitu banyaknya sumber daya alam. Kekurangannya yaitu kurangnya kompetensi yang dimiliki, yang diakibatkan oleh kurangnya SDM. Selanjutnya kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama kasus Orde Lama, yaitu dengan Malaysia, di mana dipimpin oleh I.R. Soekarno yang mengakibatkan hilangnya Kalimantan Utara, yang harus diperbaiki yaitu hubungan bilateral. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu di Orde Baru terjadinya pemberontakan atau PKI yang dipimpin oleh Aidit, yang mengakibatkan banyak gugurnya para pahlawan.
sehingga yang harus diperbaiki yaitu penguatan ideologi negara. Selanjutnya yaitu pada masa tim-tim di mana dipimpin oleh B.J. Habibie yang mengakibatkan hilangnya tim-tim yang harus diperbaiki, yaitu masalah negara tidak perlu ada ikut campur tangan negara asing. Yang terakhir yaitu penanaman identitas nasional. Yang pertama, penanaman untuk diri sendiri. Yang kedua, untuk keluarga, penanaman karakter untuk keluarga. Yang ketiga, untuk masyarakat. Dan yang keempat, untuk pendidikan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.